Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Hari ini kita kembali membahas tentang dongkrak hidrolik tenaga angin. Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas, namun kali ini sedikit berbeda, di mana hari ini kita akan membahas dongkrak hidrolik tenaga angin. Di bagian perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian rilis. Bila sebelumnya dongkrak yang kita bahas tenaga angin menggunakan rilis manual, di sini menggunakan rilis tenaga angin juga. Jadi menaikkan tenaga angin juga dan menurunkan tenaga angin juga. Di sini kita bisa melihat selang-selangnya di sini cukup banyak. Ini adalah selang-selang angin semua teman-teman. Nanti kita akan coba lebih rinci, kita lihat fungsi-fungsi daripada selang-selang tersebut. Selain itu, fokus kita juga teman-teman untuk perbaikan unit ini, karena kita lihat sudah berkarat ya, dan sudah banyak oli menetes ataupun di sini mengalami kebocoran, utamanya di bagian silindernya ini ya. Ini adalah silinder 2 stake pistonnya ya. Dan spesifikasinya kita lihat di sini ada pompa. Terus ada juga bagian valve di samping kanannya ini, dan juga bagian tangki dan bagian handle di sini. Itu adalah spesifikasinya. Hal yang akan kita lakukan adalah membongkar silinder ini, membongkar bagian pompa utamanya, pompa anginnya, dan juga ada valve di sampingnya yang berfungsi untuk membuka oli dan meneruskan ke tangkinya. Ya, setelah kita menjelaskan spesifikasi ataupun part-part utama yang ada di bagian base-nya ini, kemudian kita akan menjelaskan nanti di bagian handle-nya. Di sana ada bagian handle untuk mengoperasikan angin, membuka dan menutup angin, untuk mengoperasikan pompa udaranya atau pompa angin daripada unit ini. Ya, kemudian coba kita lihat unit handle di sini cukup panjang. Ini adalah fungsinya untuk melipat gagang ini untuk keperluan penyimpanan ataupun mobilisasi ya. Dan di dalam sini ada selang dan juga ada beberapa fitur di sini. Ini adalah untuk menggerakkan stopper dudukan ataupun naik turunnya gagang ini ya. Ya, sekarang coba kita cek apa aja part yang diaplikasikan di gagangnya ini ya. Yang kami jelaskan tadi, di sini di ujungnya sudah diaplikasikan sebuah valve angin ya, yang berfungsi untuk mengoperasikan semua aliran angin di selang-selang ini. Ini dia, ada 3 selang di sini. Kita lihat ada 2 unit biru dan selang putih disatukan, dan 1 unit lagi ini fungsinya adalah untuk menurunkan silinder nanti, sedangkan yang 2 yang biru ini adalah untuk menaikkan silindernya, dimana di sini akan dioperasikan oleh sebuah tuas ya, dengan 3 gerakan. Pertama ke kanan untuk menaikkan hidroliknya, yang bagian tengah standby, dan ke kiri untuk menurunkan hidrolik ini ya. Nah, coba kita lihat sekali lagi aplikasi daripada selang-selang angin dari atas nih yang kita jelaskan tadi. Ada 3 selang ini, kita bisa melihat arahnya ke bawah sini ya. Ini seperti ini, yang biru, yang putih, dan yang putih yang kecil ya, bisa diaplikasikan. Bisa kita lihat aplikasinya ke arah bawah ataupun arah unit hidroliknya di sini. Nah, ini coba kita lihat ya. Nih, yang biru langsung ke pompa, dan yang putih yang kecil yang dari atas, yang handle ke kiri tadi, langsung disambungkan ke unit silindernya untuk mendorong silinder ini turun. Nah, ini bisa, walaupun ini agak berbelok-belok, tapi hanya 3 saja ya selang ini. Semuanya ini selang angin teman-teman. Dan ini adalah, nah ini yang kita tunjuk tadi untuk menurunkan daripada unit hidrolik itu ya. Angin juga teman-teman, mendorong memberikan dorongan ke silindernya. Nah, ini adalah pompa utama. Ini nanti akan kita bongkar semua, kita bersihkan dan kita pasang kembali. Ya, walaupun tidak terlalu detail teman-teman, tetapi hal yang utama nanti
kita akan membuka bagian silindernya ini dan membersihkan, karena kita lihat kerusakan di sini adalah bocor karena silinder ini sudah berkarat. Ya, itu dia teman-teman, kita akan coba bongkar. Ya, kita telah membongkar unit silindernya dengan 2 stake angkat piston ya. Seperti ini akan kita bersihkan dan akan kita lepaskan nanti. Ini harus dihaluskan kembali. Ini dia base-nya dengan flow atau lubang-lubang, dan di sini ada pompanya sudah kita copot tadi. Ini adalah valve-nya untuk angin, untuk menurunkan hidrolik unitnya, dan juga untuk membuka oli rilis masuk ke tangki kembali. Nah, ini tabung yang kecil ini fungsinya teman-teman adalah sebagai valve. Di satu sisi dari atas dia akan mendapatkan tekanan angin untuk mendorong piston silindernya ke bawah. Di sisi lain dia akan membuka aliran oli kembali ke tangki. Jadi ketika didorong silindernya melalui angin ini, oli yang akan kembali dari bawah silinder kembali ke tangki akan membuka. Kira-kira seperti itu prinsip kerjanya tabung yang kecil ini ya. Nah, ini dia tabung silindernya teman-teman. Ada 2 stake piston di sini ya, dan 1 tabung. Jadi 3 item sebenarnya. Kita setelah bongkar, membukanya dengan menggunakan kunci pipa dan juga ragum. Cukup keras ya teman-teman, dan kita telah membukanya dengan ragum dan kunci pipa yang besar. Dan ini akan kita bersihkan, mengganti sil-silnya, kemudian memasang kembali nanti. Nah, ini dia base-nya teman-teman. Dari sinilah kita copot unit part-partnya. Kita akan memasang kembali ke sini. Namun sebelumnya kita akan bersihkan dulu ini. Jangan lupa ya untuk menyemprot dengan tekanan angin yang tinggi ya, agar kotoran dan gram-gram yang lain yang menyumbat di sini akan bersih kembali ya. Ya, kemudian kita akan memasang kembali nanti. Setelah kita lakukan pemasangan kembali, ini sudah bersih, sudah rapi. Kita akan lakukan pengetesan. Pertama, ini kita lihat dulu, ini adalah kontrol valve anginnya ya. Ini kita sambungkan ke kompresor. Untuk ke kanan adalah untuk menghidupkan, sedangkan ke posisi tengah ini adalah standby, dan ke kiri adalah untuk menurunkan. Kita lihat, kita akan coba sambungkan ke angin kompresor ya, dan valve-nya kita tekan ke kanan. Nah, ini sudah naik ya teman-teman. Ini dia stake 1, diameternya lebih besar ya untuk silinder ini. Ada 2 stake di sini. Untuk stake 1 ini karena diameternya lebih besar, untuk naiknya dia lebih pelan dari yang stake 2 yang diameter lebih kecil ya. Ini sudah kita arahkan ke sebelah kanan. Kita akan lihat reaksinya masih agak lambat karena dia berada di diameter yang lebih besar ya teman-teman. Nah, untuk menggerakkan hidrolik silindernya ini oleh pompa dengan tabung seperti ini, dan di sini juga ada semacam relief valve ya, warna merah ini. Ini fungsinya untuk apabila angin kompresor kelebihan tekanan ya, jadi dibuang di sini. Sama seperti di hidrolik juga ada semacam relief valve juga. Nah, di sini juga dimanfaatkan relief valve. Nah, untuk kecepatan daripada stake silinder ini tergantung juga dengan besaran tekanan anginnya ya. Bisa sampai 150 PSI untuk tekanan angin kompresornya. Nah, ini dia stake 2-nya. Lumayan tinggi sebenarnya silinder hidrolik ini. Ini adalah alat yang sering digunakan untuk mengangkat beban yang cukup tinggi, dan mungkin yang posisi pemasangan hidrolik dongkrak ini berada pada posisi yang agak sulit, misalkan kolong mobil, jadi tinggal mendorong saja. Bahkan alat ini teman-teman sering digunakan untuk di aircraft atau di pesawat ya. Ini juga sudah pernah kita
ulas unit seperti ini, walaupun dengan tipe yang berbeda ya. Ya, itu dia teman-teman untuk penggunaan ataupun posisi naik. Sekarang kita coba lihat turunnya. Ya, ini juga turun, mungkin dia harus angin yang lebih besar sehingga bisa menurunkan atau menekan unit silinder ini melalui selang ini ya. Melalui selang ini, dan katup yang di bawah sini, selang ini akan didorong, angin ini akan didorong ke bawah, dan katup yang di tabung kecil akan membuka untuk oli kembali ke tangki. Ya, ini dia teman-teman, sudah turun ya. Stek yang besar atau stek yang satu yang duluan turun. Ya, dia bisa turun secara otomatis seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk menurunkan ini sebenarnya melalui tekanan angin yang dikontrol oleh valve ke sebelah kiri tadi ya, yang kita tunjukkan. Ya, ini dia sudah turun secara otomatis. Dan kemudian bagian stek 2 ini yang belakangan turun ya. Sedangkan kalau naik, yang duluan naik adalah stek satunya, kebalikannya. Baik teman-teman, itu dia tentang pengetesan. Sedangkan selesai, kita akan posisikan ke sebelah tengah ya. Ya, nah sedangkan ini kita jelaskan teman-teman, di sini ada oli, selang oli yang hitam ini adalah selang untuk oli untuk supply oli ke silinder hidroliknya ya. Dan untuk pengetesan unit ini dengan beban, kita akan share video berikutnya ya teman-teman. Baik, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat terus kita berbagi video hidrolik kepada Anda. Terima kasih.